Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan KTI yang sudah kami susun. Dari data Unit National Joint Program for HIV and AIDS 2013 menyatakan bahwa pada tahun 2012 sekitar 35,3 juta orang di dunia hidup dengan HIV atau AIDS. Pada tahun yang sama, jumlah kasus baru HIV di dunia mencapai 2,3 juta kasus dan kasus kematian karena AIDS mencapai 1,6 juta kasus. Menurut laporan Kemenkes RI 2013, sejak 1 Januari 2013 sampai dengan September 2013, kejadian HIV mencapai 20.413 orang. Kejadian tertinggi HIV terjadi pada kelompok usia 25 sampai 49 tahun dengan presentasi 73,4%. Perilaku seksual berisiko pada heteroseksual menjadi faktor risiko tertinggi, yaitu sebesar 45,6% untuk HIV dan 78,4% untuk AIDS. Perbandingan jumlah penderita laki-laki dan perempuan adalah 1:1 untuk HIV dan 2:1 untuk AIDS. Jumlah penderita HIV atau AIDS perempuan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya penularan pada perilaku seksual tidak aman pada laki-laki dan kemudian menularkan HIV kepada pasangan seksualnya. Selain itu, penularan HIV dari ibu yang terinfeksi HIV kepada bayinya cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan yang terinfeksi HIV. Pada triwulan 3 tahun 2013 yang menunjukkan faktor risiko penularan HIV dan ibu ke anak sebesar 4,3%, meningkatnya 0,2% dari laporan Kemenkes tentang HIV triwulan 2 tahun 2013. Penularan HIV dari ibu ke anak dapat terjadi pada saat kehamilan, persalinan, dan menyusui. Kementerian Kesehatan telah mengupayakan pencegahan penularan HIV atau AIDS dari ibu ke anak sesuai rekomendasi WHO 2009 dengan penerbitan pedoman pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak tahun 2012. PPIA merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan HIV atau AIDS dan infeksi menular seksual atau IMS di Indonesia dan merupakan bagian dari program kesehatan ibu dan anak atau KIA. Program PPIA bertujuan untuk mengendalikan penularan HIV/AIDS, menurunkan kasus HIV/AIDS serendah mungkin, mengurangi stigma dan diskriminasi, serta menurunkan angka kematian. Program ini dapat dilaksanakan secara terintegrasi di setiap tingkatan layanan kesehatan dan dapat dilaksanakan oleh puskesmas dan jajarannya, rumah sakit, dan bidan praktik mandiri. Bidan dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting, di mana bidan berada di barisan terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Meningkatnya penularan HIV dari ibu ke anak menyebabkan program PPIA harus segera dilaksanakan. Sesuai pemodelan matematik oleh Kementerian Kesehatan 2012, prevalensi proporsi HIV pada ibu hamil diproyeksikan akan meningkat dari 0,38% pada tahun 2012 menjadi 0,49% pada tahun 2016. Jumlah ibu hamil dengan HIV positif yang membutuhkan pelayanan PPIA akan meningkat dari 13.189 orang pada tahun 2012 menjadi 16.191 orang pada tahun 2016. Sejak Januari hingga September 2013, jumlah layanan PPIA yang dilaporkan di Indonesia adalah sebanyak 114 pelayanan dan telah melayani 4.364 ibu hamil. Jumlah penderita AIDS per 100 penduduk di Yogyakarta adalah 23,75% dan melebihi prevalensi nasional sebesar 4,54%. Persentase penderitaan HIV/AIDS di daerah Yogyakarta berdasarkan golongan usia. Yang tertinggi adalah usia pada 25-49 tahun, yaitu sebanyak 72,6%. Kota Yogyakarta menjadi kabupaten atau kota dengan kasus baru infeksi menular seksual tertinggi dan kasus kesehatan tentang HIV/AIDS triwulan 3 tahun 2013. Pelayanan PPIA di daerah Yogyakarta yang dilaporkan selama tahun 2013 sampai bulan September 2013 hanya menjaring 12 ibu hamil. Program PPIA harus segera dilaksanakan di seluruh layanan kesehatan agar penularan HIV/AIDS ibu ke anak bisa dicegah sejak dini. Program PPIA diintegrasikan dalam pelayanan KIA sehingga merupakan bagian dari tugas bidan di layanan. KIA salah satu penyedia layanan KIA adalah bidan praktik mandiri, tetapi PPIA belum dilaksanakan di bidan praktik mandiri karena belum adanya protap yang mengatur pelaksanaan PPIA di bidang praktik mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan PPIA saat ANC oleh bidan di bidang praktik mandiri Kota Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Haya Al-Khalifah.
mahasiswa S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 251FI11040. Di sini saya akan memaparkan poin pembahasan. Pentingnya pelayanan antenatal care atau yang disingkat ANC. Pemeriksaan kehamilan atau ANC bukan sekadar menimbang berat badan. Di Kota Yogyakarta, Bidan Praktik Mandiri atau disingkat BPM dan Puskesmas telah menerapkan standar pelayanan minimal yang komprehensif untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Apa saja yang diperiksa oleh ANC? Apa saja yang diperiksa saat ANC? Yang pertama, sesuai standar pelayanan ibu hamil akan mendapatkan pemeriksaan yang meliputi fisik dasar, pengukur berat badan, tekanan darah, dan status gizi. Kedua, kandungan mengukur tinggi badan rahim, menentukan posisi janin, serta memantau denyut jantung bayi. Ketiga, proteksi medis, screening dan imunisasi tetanus, lalu memberikan minimal 90 tablet zat besi selama kehamilan, serta tata laksana medis jika ada keluhan khusus. Berikutnya, persiapan masa depan, konseling, temu wicara mengenai perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, serta KB pasca persalinan. Mengenai PPIA, melindungi buah hati dari HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu pada anak adalah program krusial. Tanpa intervensi, resiko penularan HIV dari ibu ke bayi mencapai 25% hingga 45%. Namun, dengan penanganan yang tepat, resiko ini dapat ditekan hingga kurang dari 2%. Mengapa pemeriksaan HIV itu wajib? Ini pertama dideteksi. Bidan adalah garda terdepan untuk mendeteksi dini komplikasi kehamilan termasuk HIV. Penurunan angka kematian, pelaksanaan PPIA terbukti menurunkan angka kematian pada ibu yang terinfeksi HIV. Integrasi layanan. Di Yogyakarta, layanan PPIA sudah menyatu dalam ANC terpadu yang mencakup konseling dan perawatan tes HIV kepada ibu hamil. Selanjutnya, di mana ibu harus memeriksakan diri? Terdapat pembagian peran penting antara bidan praktik mandiri atau disingkat BPM dan puskesmas. Bidan praktik mandiri melakukan pemeriksaan rutin harian dan tes laboratorium dasar seperti HB dan protein urin. Puskesmas menjadi rujukan utama untuk memeriksakan laboratorium khusus, IMS, HbAg, dan HIV, serta USG. Catatan penting, ibu hamil wajib melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas minimal 1 kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan ANC terpadu dan PPIA secara maksimal. Tips praktik untuk ibu hamil dan keluarga. Untuk memastikan kehamilan yang sehat dan aman, berikutlah langkah-langkah yang bisa kamu lakukan. Pertama, patuhi aturan dan rujukan. Jika bidan Anda di BPM menyarankan rujukan ke puskesmas untuk mengecek laboratorium, segera lakukan. Hal ini penting karena tidak semua BPM memiliki fasilitas lab untuk HIV dan IMS. Jangan takut tes HIV. Tes HIV saat ini adalah bagian dari standar pemeriksaan rutin, bukan karena perilaku beresiko. Mengetahui status lebih awal berarti melindungi bayi Anda 100% lebih baik. Aktif bertanya saat konseling. Gunakan sesi temu wicara dengan bidan untuk memahami resiko kehamilan. Jika merasa kurang jelas mengenai info HIV/AIDS, mintalah penjelasan lebih mendalam karena bidan terus mendapatkan pelatihan berkala berkait hal ini. Konsumsi tablet tambah darah, memastikan Anda meminum minimal 90 tablet zat besi yang diberikan petugas kesehatan untuk mencegah anemia selama kehamilan. Siapkan P4K, diskusikan perencanaan persalinan, siapa monolognya, di mana tempatnya, siapa pendonor darahnya sejak dini bersama suami dan bidan.
Perkenalkan, nama saya Elda Bunga dari Prodi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan dengan NIM 251 FI 11043. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari tugas kelompok. Kesimpulannya adalah, mari kita wujudkan kehamilan yang sehat dan generasi bebas HIV dengan langkah nyata. Lengkapi pemeriksaan ANC, pastikan ibu mendapatkan layanan standar berat badan, tensi, gizi, imunisasi, dan tablet besi secara berkala. Wajib tes HIV dan IMS. Jangan ragu untuk menjalani tes HIV sebagai bagian dari prosedur rutin demi perlindungan masa depan buah hati. Kunjungi puskesmas minimal 1 kali, manfaatkan fasilitas laboratorium di puskesmas untuk pemeriksaan khusus HIV, IMS, dan USG yang mungkin tidak tersedia di bidan praktik mandiri. Aktif berkonsultasi, gunakan sesi konseling bersama bidan untuk menyusun perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Patuhi aturan rujukan, segera lakukan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit jika disarankan oleh bidan dan penanganan yang lebih komprehensif. Daftar pusaka yaitu Utari A 2007 Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Yogyakarta FK UGM Kamila N. Arum S 2010 Persepsi orang dengan HIV dan AIDS terhadap peran kelompok, dukungan sebaya dan implikasinya pada pelaksanaan terapi antiretroviral, Jurnal Kesmas.